Ya, pagi ini kita kedatangan seorang tamu yang cukup jauh ini asalnya sebenarnya. Tapi sekarang sudah tinggal lebih dekat dengan kita. Iya, di Dia tinggal Indonesia. di Sumbawa lebih tepatnya. Tapi sebenarnya berasal jauh dari Indonesia. Nah, kalau kita bicara soal apa yang kemudian memancing sosok tamu kita ini untuk datang ke Indonesia, awalnya itu liburan, Tim. Iya. Jadi tertarik dengan mungkin keindahan alam Indonesia, tapi kemudian menjadi perhatian adalah masyarakat atau warga di Sumbawa karena waktu diajak bahasa Inggris belum bisa bahasa Inggris, bermula dari mengajar bahasa Inggris dan sekarang menjadi suatu gerangan yang lebih besar lagi. Kita akan langsung bicara dengan Carlos. Selamat pagi, Carlos. Pagi, Iya, Carlos Assalamualaikum. Francis. Waalaikumsalam. Carlos yang membuat Carlos datang tahun 2007 ya, pertama kali ke Ya. Indonesia. Yang membuat Carlos datang adalah Bali, benar. Yang Ya. membuat Carlos tinggal, bukan Bali tapi ya. Belum. Jadi waktu itu Bali terlalu penuh atau gimana? Iya, saya baru masuk di Indonesia 2007 untuk liburan. Saya dulu pengacara, adalah Di Spanyol. pengacara di Spanyol. Iya. Saya di sini untuk 1 bulan aja. Soalnya saya masuk dulu ke Bali, tapi 1 minggu aja ke sana. Karena terlalu ramai ke sana, saya cari tempat yang masih asli. Dan saya dengar ada tempat di Sumbawa, namanya Lakey, yang pantai ada sedikit hotel ke sana, juga bisa tinggal ke sana. Dan tempatnya masih asli. Dan soalnya saya pergi ke sana, dan 1 hari saya jalan di pantai. Dan ada 1 anak yang mau bicara sama saya, tapi dia pakai bahasa Bima aja. Dia tidak bisa bahasa Inggris. Saya bilang sama dia, kamu perlu bahasa Inggris. Soalnya nanti kamu bisa dapat kerja di restoran atau di hotel, atau pergi ke Bali, cari uang ke sana. Besok saya mau mengajar kamu, kasih tahu semua teman-teman. Hari depan saya pergi ke tempat yang saya bertemu sama anak ini. Ini pada saat ajak teman-teman, bayangan Carlos berapa orang nih teman-temannya? Teman-teman saya dulu ada 4 orang, tapi mereka main surfing aja. Oh, Mereka Cuman bosan. waktu mengajak anak ini mungkin dalam pikiran Carlos mungkin dia ngajak temennya anak ini ajak 10 3 orang atau 4 gitu. Iya, orang begitu ya. Ternyata yang datang ada berapa? Saya dengar ratusan, 100 Ya, lebih. saya pergi ke tempat yang saya bertemu anak ini dan ada 150 orang. Dia bawa 150 semua orang. desa. Satu Ada nenek, desa. kakek, ibu, Ini anak bapak. ini temannya banyak sekali ya? Iya, keluarga besar. 150 orang. Karena ke sana komunitasnya seperti 1 keluarga aja. Oke, dan semuanya datang karena dijanjikan akan diajar bahasa Inggris. Iya, mereka dengar ada kursus gratis dan ya mereka mau ganti hidupnya. Mereka senang sekali ada orang yang bisa bantu mereka. Semua pakai buku dan waktu ini saya ajar dari kamus untuk belajar bahasa Indonesia dari bahasa Inggris. Soalnya harus ganti posisinya. Belum lancar bahasa Inggris. Oke. Bahasa Indonesia. Ini sendiri waktu itu? Sendiri. Mengajar Teman 150 orang sendiri? Iya, iya. Wow, walaupun teman-teman ada ya, cuma kan memang tujuannya untuk liburan waktu Iya, itu. mereka di pantai. pantai surfing aja begitu. Dan sesudah ini saya kaget sekali mereka mau ganti hidupnya dan setiap hari untuk 3 minggu saya mengajar mereka. Dan waktu selesai liburanku saya pergi ke Spanyol dan kerja lagi jadi pengacara. Saya dulu kerja di law firm PricewaterhouseCoopers. Bukan law firm yang kecil ya. Nah, ini yang paling besar Law di firm dunia. yang cukup bonafit dengan penghasilan yang mungkin kalau saya pikir-pikir nih, semua orang ngiri kayaknya ya Iya. untuk mencapai posisi pengacara Iya. seperti Kak Carlos. Tapi kemudian, kemudian Dan tapi saya ke sana kerja lagi jadi pengacara. Tapi sedih sekali. Saya masih Terbayang-bayang rindu gitu. komunitas ke sana. Saya tidak bisa lupa komunitas ke sana yang luar biasa dan kemiskinannya. Dan saya mulai belajar untuk kerja sosial untuk bisa bantu mereka. Dan setiap tahun sampai 2010, setiap tahun saya pergi 2 bulan ke Sumbawa mulai ketemu pemerintah, dinas kesehatan, dinas pendidikan untuk mengerti masalahnya dan untuk bangun proyekku. Sampai 2010, waktu ini saya sudah bangun yayasanku di Spanyol dan langsung datang di Dompu tinggal ke sana untuk bantu komunitas. Oke, jadi sebelum Carlos pindah memutuskan untuk full di Sumbawa, sebenarnya yayasannya sudah dimulai di Spanyol sebelumnya ya? Iya. Tahun 2009 berarti sekitar itu? Iya, 2010. 2010 ya, Iya. jadi yayasan dibentuk lalu pindah ke Sumbawa. Kenapa harus sampai pindah ke Sumbawa? Kalau tadi Carlos bilang mengumpulkan dana di Spanyol kan bisa untuk bantu dari jarak jauh, tapi Carlos memutuskan untuk meninggalkan semua keluarga di Spanyol dong. keluarga, teman-teman, pekerjaan. Pendapatan yang Saya tinggalkan kita semua di Spanyol, keluargaku, teman saya
sekarang pacarku masih di Spanyol. Oh, nggak ada yang protes itu? Nggak ada yang marah? Nah, tidak ada yang marah. Mereka suka sekali kerjaku sekarang. Pasti mereka senang sama kerjaku. Dan ya begitu. Tidak berat ya? Tidak berat meninggalkan semua itu? No, karena saya senang sekali. Saya pikir, karena manusia, saya lihat manusia, mereka pikir raja di dunia, duit, uang. Saya pikir salah besar ini. Dan saya mau ganti hidup saya untuk kasih sama Tuhan, untuk bantu, dan untuk dapat bagus karma. Dan untuk bantu aja. Perbuatan baik begitu ya. Dari 2010 sudah tinggal di Indonesia, menetap sekarang ini dan hanya beberapa kali saja balik ke Spanyol. Perubahan apa yang sudah terjadi di Sumbawa? Aktivitasnya? Aktivitas perubahan dari yang dulu mungkin nggak bisa bahasa Inggris. Sudah 3 tahun, mereka sudah mungkin lancar bahasa Ada Inggris. banyak yang sudah mulai bisa bicara bahasa Inggris dan yang paling penting saya kerja, ada 2 kerja. Pasti saya mau bikin program lain, tapi masalahnya tidak ada uang cukup. Saya bantu untuk kesehatan. Saya bantu semua desa, ada 6 desa di Kecamatan Hu, 1.200 anak-anak. Saya bantu semuanya yang sakit. Saya bayar operasi, saya bayar konsultasi, obatnya sampai kasih sembuh. Dari mana itu dananya itu? Ada banyak orang yang bantu, mayoritas orang Spanyol, tapi mereka bantu dengan sedikit uang. Saya belum ada sponsor, tapi pasti nanti Tuhan bantu saya. Dia selalu bantu. Ya, tapi sebagai seorang pengacara juga pasti Carlos tahu kalau untuk membuat suatu gerakan, apalagi juga yang cukup besar begitu ya, perlu ada lembaganya, perlu menjadi NGO. Waktu itu diusahakan semua ya, surat-surat, birokrasi, tapi masyarakat di sana menerima dengan baik kehadiran Harapan Project ini. Mungkin untuk saya tidak terlalu susah karena background saya pengacara, soalnya saya mengerti surat-surat, administrasi. Dan saya kerja sama Bupati Dompu, sama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Dan terus kemudian mereka juga akhirnya mengizinkan Harapan Project ini untuk berkembang di Sumbawa. Mereka senang sekali sama saya. Mereka orang komunitas ke sana semua luar biasa. Sebutannya apa sih Carlos kalau di Sumbawa? Mereka memanggilnya apa? Carlos? Carlos saja, ya. Mereka mau panggil Teacher saya Carlos. Bapak Carlos. Saya tidak suka mereka hormati saya, tidak perlu. Saudara Carlos saja. Walaupun masih kecil, panggilnya Carlos saja. Iya, begitu. Carlos 2007 waktu mengajar itu, 2010 memulai sendiri. Sampai sekarang sudah berapa orang yang ikut dalam Yayasan Harapan Project ini? Sukarelawan. Karena saya di project sendiri. Saya yang mengajar anak-anak, yang bawa anak-anak ke rumah sakit, yang cari uang, yang kerja di media. Ada sedikit sukarelawan yang datang ke sana dan mayoritasnya orang Spanyol, orang bule. Bukan orang Indonesia? Bukan, sudah 5 tahun ada 1 orang Indonesia aja yang datang. Tapi kemarin tim dari Jalan-Jalan Men datang ke sana bikin film dari proyekku. Dan sekarang mulai orang Indonesia kontak saya karena kalian yang harus yang bisa bantu komunitas ke sana. Bagaimana orang bule mereka datang untuk sebentaran 1 minggu, 4 hari, dan mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Bagaimana mereka bisa bantu? Jadi kalau misalnya pemirsa kita mau terlibat, bagaimana caranya? Maaf? Mau terlibat untuk bantu, apa bisa dikontak atau? Saya perlu sukarelawan dan saya mau bikin program sama universitas di sini untuk kirim muridnya untuk bantu ke sana. Juga bisa bantu pasti dengan uang. Tapi kalau tidak bisa juga dengan bajunya yang sudah pakai, mainan, buku. Apa saja bisa disumbangkan ya? Pasti ke sana hidupnya susah sekali, mereka tidak ada apa-apa. Sampai sekarang pun dari 2007 belum banyak perubahan untuk di sana, kesejahteraan mereka. Mereka sudah lebih baik sekarang masyarakat di Sumbawa? Ya, tapi karena kalau kerja pendidikan harus kerja lama sekali, harus ganti 1 generasi. Dan ini susah, tapi untuk kesehatan, banyak anak-anak yang saya kasih. Bukan saya, Tuhan aja yang kasih sembuh. Saya kasih di tangganya. Banyak anak-anak yang saya bantu untuk kasih sembuh. Banyak sekali.